Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ulis Vanessa dengan NIM 1241242 ingin menyampaikan lanjutan pembacaan materi pada hari kedua. Definisinya hadis, sunnah, khabar, dan atas. Hadis berkataan perbuatan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan untuk pedoman umat Islam. Secara bahasa, hadis artinya perkataan atau cerita sunnah. Sunnah, kebiasaan Nabi, perkataan perbuatan persetujuan menjadi teladan hukum Islam. Sunnah artinya jalan atau tradisi. Khobar, berita atau riwayat, bisa dari Nabi, sahabat atau tabi'in. Secara bahasa, khabar artinya memberitahu. Asar, riwayat dari sahabat atau tabi'in bukan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa, asar artinya bekas atau jejak. Hadis terkait lam yashkur la qalila lam yashkur la katsira. Artinya, barang siapa yang tidak mensyukur yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri yang banyak. Dalil-dalil kehujaan hadis. Argumen Al-Quran, hadis, ijma' dan akal menegaskan bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam yang sah. Secara bahasa, dalil artinya petunjuk. Hujjah artinya bukti atau argumentasi. Hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fakum amrayna wa ma in tamasaktum bimalan la tilalla abada kitaballahi wa sunnata rasuli. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku meninggalkan dua hal di tengah kalian. Selama berpegang teguh kepada duanya, kalian tidak akan merasa tersesat selamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Hadis riwayat Imam Malik. Sejarah perkembangan hadis. Fase awal di mana hadis berupa ucapan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang disaksikan langsung oleh para sahabat. Pada masa sahabat, penyebaran hadis secara lisan dan tulisan oleh sahabat dengan ketelitian tinggi. Pada masa tabi'in, hadis mulai dikodifikasi secara resmi. Munculnya pemalsuan hadis al-wad, yaitu hadis al-wadu, akibat politik. Pada masa kodifikasi, penyusunan hadis sistematika dengan klarifikasi sahih, hasan, dan dhaif. Secara bahasa, takhrij artinya waktu, takwin artinya kronologi. Aktub fawalladhi nafsi biyadihima yaghruju minhu ilal haqqu. Tulislah demi jiwaku dan di tangannya, tidaklah keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Al-Hakim. 4. Hadis dari kualitas sanad. Hadis mutawatir. Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi besar, mustahil mereka bersakat dusta. Pada setiap tingkatan generasi, tahaqqah. Secara bahasa, mutawatir artinya beruntun atau bersambung. Hadis masyhur, hadis yang awalnya diriwayatkan oleh banyak perawi tetapi masih banyak yang masih di bawah mutawatir, tapi populer di generasi berikutnya hingga diriwayatkan banyak orang. Secara bahasa, masyhur artinya terkenal. Nah, pesi Hadis ahad. Definisi hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi kecil setiap generasinya. Secara bahasa, ahad artinya tunggal atau individu. Hadis terkait innamal a'malu binniyat. Amal itu terkandung pada niatnya. Hadis secara kualitas sanad. Hadis sahih. Hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi adil dan kuat hafalan. Tidak ada kejanggalan, syadz, dan tidak ada cacat ilah. Secara bahasa, sahih artinya sehat atau benar. Hadis hasan. Hadis yang sanadnya bersambung, perawinya adil, tapi hafalan kurang sempurna, tidak ada syadz dan ilah. Secara bahasa, hasan artinya baik. Hadis dhaif. Hadis ini yang tidak memenuhi syarat sahih ataupun hasan karena sanad terputus, perawi tidak adil atau lemah hafalan atau cacat. Secara bahasa, dhaif artinya lemah. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. 6. Syarat hadis sahih. Sanad bersambung, tidak terputus antara perawi hingga Nabi Muhammad SAW. Perawi jujur, baik akhlak dan taat agama. Perawi dabit, kuat hafalan atau catatannya. Tidak syadz, tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat.
Tidak ada ilah, bebas dari cacat tersembunyi. Hadis bersangkutan, man lam yashkur qalila lam yashkur katsira. Artinya, barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Syarat 7, syarat perawi dan proses transmisi hadis. Tahammul, penerimaan hadis. Proses penerimaan hadis dari guru. Cara bahasa, hamalah artinya membawa. Ada, penyampaian hadis. Proses penyampaian hadis ke orang lain. Cara bahasa, ada artinya menyampaikan. Sighot tahammul wal ada, artinya redaksi khusus dalam penerimaan dan penyampaian. Sighah artinya bentuk, tahammul penerimaan, ada dan penyampaian. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersiaplah ia menduduki tempatnya neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Materi ke-8, hadis maudhu. Hadis palsu yang dibuat-buat dan dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW secara dusta. Maudhu artinya yang diletakkan atau dipalsukan. Al-jahannamu tahta aqdamil ummahati. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Rijal al-Hadis, ilmu yang mempelajari biografi para perawi hadis, sahabat, tabi'in, dan generasi setelahnya, untuk menilai kredibilitas mereka. Secara bahasa, rijal merujuk pada perawi, dan al-hadis artinya hadis. La yaghlul jahannamu hatta man la ya'mun jaruhu bawatiqah. Artinya, tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman karena perbuatannya. Hadis riwayat Muslim. 10. Ilmu asbabul wurud. Ilmu yang mempelajari sebab-sebab atau latar belakang turunnya suatu hadis. Secara bahasa, asbab artinya sebab-sebab, al-wurud artinya datangnya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anta tasaddaqa wa anta sahihu syahihu taghshal fakhra wa ta'mulun mulughina wa la tumhilu hatta idza balagat ruhu huttarafi qiyaqalta lillani kadza walillani kadza wa qad kana lillan. Artinya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Beliau bersabda, engkau bersedekah dalam keadaan sehat dan kikir, engkau takut miskin dan berharap kaya, janganlah engkau menunda-nunda hingga nyawa sampai di kerongkongan. Lalu engkau berkata, untuk si fulan sekian dan si fulan sekian, padahal harta itu telah menjadi milik si fulan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 11. Takhrij. Proses pelacak atau modifikasi sumber asli suatu hadis dalam kitab-kitab hadis beserta suatu kesahihannya. Secara bahasa, takhrij berarti mengeluarkan atau menelusuri asal-usul. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa minan nar. Barang siapa yang berkata atasku dengan sengaja, maka pasti akan menduduki tempatnya di atas neraka. Hadis Bukhari dan Muslim. Teks kedua. Definisi hadis, sunnah, khabar, dan asar. Hadis, perkataan, perbuatan, ketetapan, atau sifat Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan untuk pedoman umat Islam. Secara bahasa, dari kata hadis yang arti perkataan atau cerita. Sunnah, kebiasaan Nabi Muhammad SAW, perkataan, perbuatan, persetujuan yang menjadi teladan hukum Islam. Secara bahasa, sunnah artinya jalan atau tradisi. Khabar, definisi berita atau riwayat, bisa dari Nabi Muhammad, sahabat atau tabi'in. Secara bahasa, khabar artinya memberitahu. Asar, riwayat dari sahabat atau tabi'in, bukan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa, asar artinya bekas atau jejak. Hadis terkait, an lam yashkur qalila lam yashkur katsira. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Dalil-dalil kehujaan hadis.
Duh. Definisi argumen secara bahasa prinsip petunjuk atau argumen de hujjah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol taraktu faikum amrayani wa ma in tamassaktum bihi malam tadila abadan kitaballahi wa sunnatan rasulih. Rasulullah SAW bersabda, aku meninggalkan dua hal di tengah-tengah kalian. Selama berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu Alkitab dan Sunnah Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Malik. Sejarah perkembangan hadis. Fase awal, hadis merupakan ucapan, tindakan, atau persetujuan Nabi Muhammad SAW yang disaksikan langsung oleh sahabat. Pada masa sahabat, penyebaran hadis secara lisan dan tulisan oleh sahabat dengan ketelitian tinggi. Pada masa tabi'in, hadis mulai dikodifikasi secara resmi. Munculnya pemalsuan hadis, al-wadu, akibat politik. Masa kodifikasi hadis disemestis dengan klasifikasi sahih, hasan, dan dhaif. Cara bahasa, takhrij artinya mencatat, takwin artinya kronologi. Hadis yang terkait, al-ktub fawalladhi nafsi bidadihi ma yaghruju minhu ilal haqqu. Tulislah, demi jiwaku ada di tangannya, tidaklah keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, Al-Hakim. Hadis dari kualitas sanad. Hadis mutawatir. Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi, mustahil mereka berdusta pada setiap tingkatan generasi tahabbaqah. Secara bahasa, mutawatir artinya beruntun atau bersambung. Masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi tapi masih di bawah mutawatir, tapi populer di generasi berikutnya hingga diriwayatkan oleh banyak orang. Masyhur artinya terkenal. Hadis ahad. Hadis diriwayatkan oleh sejumlah perawi kecil di setiap generasinya. Ahad artinya tunggal atau individu. Innamal a'malu binniat. Hadis itu tergantung niatnya. Hadis secara kualitas sanad. Hadis sahih. Hadis yang sanadnya bersambung diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalan, tidak ada kejanggalan syad atau tidak ada cacat illah. Cara bahasa, sahih artinya sehat atau benar. Hadis hasan. Hadis yang sanadnya bersambung, perawinya adil, tapi hafalan kurang sempurna, tidak ada syad atau ilah. Secara bahasa, hasan artinya baik. Hadis dhaif, hadis yang tidak memenuhi syarat hasan karena sanad terputus, tidak adil atau lemah hafalan, atau ada cacat. Secara bahasa, dhaif artinya lemah. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah kepadaku walaupun satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Syarat hadis sahih, sanad bersambung, tidak terputus antara perawi hingga Nabi Muhammad SAW. Perawi adil, jujur, baik akhlaknya, dan taat beragama. Perawi dhabit, kuat hafalan atau catatannya. Tidak syad, tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat, tidak ada ilah, bebas dari cacat tersembunyi. Hadis bersangkutan, man lam yashkur qalila lam yashkur katsira. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak akan mampu mensyukuri satu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Syarat perawi dan proses transmisi hadis. Tahammul penerimaan hadis. Proses penerimaan hadis dari guru. Hamalah artinya membawa. Ada penyampaian hadis. Proses penyampaian hadis ke orang lain. Ada artinya menyampaikan. Sigat tahammul wal ada, redaksi khusus dalam penerimaan atau penyampaian. Sigat bentuk, tahammul penerimaan, ada penyampaian. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qadzaba alayya muta'ammida falyatawabba wa ma'dadu minan nar. Barang siapa yang berdosa atasku dengan sengaja, maka bersiaplah ia menduduki tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Materi ke-8, hadis maudhu. Hadis maudhu ialah hadis palsu yang dinisbatkan atau diada-adakan dengan nama Rasulullah. Maudhu artinya dipalsukan atau diletakkan. Ajatu tahta aqdamil ummaha. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Ilmu rijal hadis, ilmu yang mempelajari biografi para perawi hadis, sahabat, tabi'in,
dan generasi setelahnya untuk menilai kredibilitas mereka. Cara bahasa rijal merujuk pada perawi, al-hadis hadis. Hadis bersangkutan, la yadkhulul jannata man la yakmunuhu jarahu bawaibatu. Tidak masuk surga orang yang bertetangga tidak merasa aman karena perbuatannya. Hadis riwayat Muslim. 10. Ilmu asbabul wurud. Ilmu yang mempelajari sebab-sebab atau latar belakang turunnya suatu hadis. Asbab artinya sebab-sebab, urut artinya datangnya. An Abi Hurairah qala Rasulullah qala ja'a rajulun ila an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyu sadaqati al-adamu ajra. Qala an atasadaqa wa anta shahihu taghshal faqra wa ta'mulul ghina wa la tumhilu hatta idza balaghat ruhu khuttara qiyah qalta li fulani kaza wa li fulani kaza wa qad kana lillan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Beliau bersabda, engkau bersedekah dalam keadaan sehat dan kikir, engkau takut miskin dan mengharap kaya, janganlah engkau menunda-nunda hingga nyawa sampai di kerongkongan. Lalu engkau berkata, untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian, maka harta itu telah menjadi milik si fulan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 10. Takhrij hadis. Proses melacak atau mengidentifikasi sumber asli satu hadis di dalam kitab-kitab hadis beserta status kesahihannya. Takhrij artinya mengeluarkan atau menelusuri asal-usul. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya mutahammida falyatamawwa maqaduhu minan nar. Barang siapa yang berusaha atas namaku dengan sengaja, maka bersiaplah yang menduduki tempat yang neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teks ketiga. Definisi hadis sunnah khabar atas. Perkataan beberapa kata patut sifat lebih banyak diriwayatkan oleh wanita. Dan berkata sunnah, kebiasaan Nabi, perbuatan, persetujuan dan teladan hukum Islam. Dari sunnah arti jalan atau tradisi. Khabar, berita atau riwayat, bisa dari Nabi, sahabat atau tabi'in. Dari khabar artinya memberitahu. Asar, riwayat dari sahabat atau tabi'in, bukan langsung dari Muhammad SAW. Secara bahasa dari asar, artinya bekas atau jejak. Lam yashkur qalilah, lam yashkur katsira. Barang siapa tidak mensyukuri yang sedikit, maka tidak akan mampu mensyukuri yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Dalil-dalil ujian hadis. Argumen yang menegaskan bahwa hadis merupakan sumber hukum yang sah. Secara dalil artinya petunjuk dan hujah artinya bukti atau argumentasi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tazilla abada. Kitabullahi wa sunnatan Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku meninggalkan dua hal di tengah-tengah kalian. Selama berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Imam Malik. Ketiga, secara perkembangan hadis. Pada awalnya hadis itu disandarkan kepada semua ketetapan itu disandarkan pada Rasulullah dan pada masa sahabat. Mulai sahabat tuh menyebarkan melalui lisan dan tulisan dengan ketelitian yang tinggi. Mulai dari masa tabi'in mulai dimodifikasi secara resmi. Muncullah tuh kan hadis-hadis palsu, hadis maudhu tuh muncul tuh akibat masalah politik. Terus tuh pada masa modifikasi penyusunan hadis tuh sistematis dengan dah mulai itu kan disusun sesuai kayak yang hasan, sahih dengan dhaif tuh. An katub fawallazi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu ila haqqa. Demi jiwa yang memegang, demi jiwaku yang dipegang tangannya,
tidaklah keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Al-Hakim. Nah, keempat nih ada hadis dari kualitas sanad. Pertama tuh ada hadis mutawatir. Artinya tuh banyak sekali hadis ini diriwayatkan oleh para perawi dari di setiap tingkatan generasinya, dari Muhammad sampai lah yang nulis nih. Nah, mutawatir tuh artinya beruntun atau bersambung. Nah, hadis masyhur itu yang meriwayatkan tidak di bawah mutawatir, tapi itu masyhur hadisnya. Nah, masyhur sendiri itu artinya masyhur, terkenal. Nah, terus tuh ada hadis ahad. Nah, ini nih yang diriwayatkan cuman sebiji aja. Satu orang. Bukan satu orang, kayak sikit lah pokoknya dia. Nah, tuh yang nganuknya tuh tunggal sama individu. Yang nganuknya tuh ahad tuh artinya tunggal atau individu. Nah, hadis terkait ini ya, salah satu hadis yang masyhur ya. Itu tuh innamal a'malu binniyat. Artinya amal itu tergantung niatnya. Nah, yang kelima ada hadis secara kualitas sanad. Nah, hadis itu ada sahih, hasan, sama dhaif. Nah, kalau yang sahih itu yang perawinya tuh yang sanadnya bersambung, perawinya adil dan kuat hafalannya, tidak ada ilah dan syad. Nah, secara bahasa sahih itu artinya benar atau sehat. Nah, hasan itu yang hadisnya sanadnya bersambung, tapi hafalan perawinya itu tidak kuat. Nah, terus tuh tidak ada ilah dan syad. Nah, hasan artinya baik. Nah, ketiga tuh ada dhaif. Nah, dhaif itu artinya lemah. Tidak termasuk jika sahih, tidak masuk ke hasan karena tuh sanadnya terputus. Pokoknya tuh iya tidak memenuhi syarat-syarat itulah pokoknya kan. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah kepadaku walaupun cuma satu ayat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, keenam ada syarat hadis sahih. Itu sanadnya bersambung dari Nabi Muhammad SAW sampai yang nulis. Kedua, perawi adil. Nah, ini nih harus jujur, baik akhlaknya, dan taat beragama. Ketiga, ada perawi dzabit, artinya kuat hafalan dan catatannya. Ketiga, dan selanjutnya tidak syad, tidak bertentangan dengan riwayat yang lain. Nah, selanjutnya tidak ada ilah, tidak ada cacat tersebut. An lam yashkur qalilah, lam yashkur kathira. Barang siapa yang tidak mensyukur yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. 7. Syarat perawi dan proses transmisi hadis. Pertama tuh ada tahammul, artinya penerima hadis. Nah, jadi ini proses penerimaan hadis dari guru ke murid. Tahammul sendiri artinya membawa. Kedua juga ada, artinya menyampaikan hadis. Nah, ini proses kita menyampaikan hadis ke orang lain. Nah, ada sendiri artinya menyampaikan. Ketiga ada ziqat tahammul wal ada. Artinya tuh redaksi khusus dalam penerimaan dan menyampaikan. Sirat artinya bentuk, tahammul penerima, dan ada artinya penyampaian. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maqdahu minan nar. Barang siapa yang tidak berdosa atasku dengan sengaja, maka bersedia menduduki tempat di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ke-8 ada hadis maudhu, yaitu hadis palsu. Dah palsu disebutkan lagi ke Rasulullah. Nah, maudhu itu artinya palsu. Hadis bersangkutan. Al-jannatu tahta adribul ahad al-ummati. Juga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Ke-9 ada ilmu rijal hadis. Nah, ilmu rijal hadis nih pokoknya menceritakan tentang biografi yang menyampaikan hadis, baik itu sahabat, tabi'in, dan pokok seterusnya lah. Nah, untuk menilai kredibilitas mereka, maka apa yang ini betul ini hadis ini gitu pokoknya kan. Nah, secara bahasa rijal tuh merujuk pada, walaupun rijalnya artinya laki-laki, tapi itu merujuk ke perawinya. Hadisnya hadis la yadkhul jannata man la yakmunu jaharatu wa hajatu. Tidak masuk surga orang tetangganya merasa tidak aman karena perbuatannya. Hadis riwayat Muslim. 10 ada asbabul wurud. Asbabul wurud itu sebab dan akibatnya satu hadis itu turun.
atau kayak latar belakang gitulah. Nah, asbabul sebab urut itu datangnya. Nah, an Abi Hurairah qala Rasulullah qala ya Rasulullah ayyu sadaqata azmu ajra qala anta sadaqah wa anta sahihu syahihu taghshal faqra wa ta'mulu ghina wa la tumhilu hatta idza balagat ruhu turakiya qalta lil nikaza walilani kaza wa qad kana li fulani. Artinya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Lalu beliau bersabda, engkau bersedekah dalam keadaan sehat dan kikir, engkau takut kehilangan harta dan engkau takut miskin dan berharap kaya, jangan engkau menunda hingga nyawa sampai di kerongkongan. Lalu engkau berkata, untuk si fulan sekian dan si fulan sekian, padahal harta itu bukan milikmu lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 11. Proses melacak atau mengverifikasi. Nah, takhrir hadis itu adalah sebuah proses untuk melacak atau mengidentifikasi semua hadis dalam kitab hadis beserta status kesahihannya. Takhrij artinya mengeluarkan atau menelusuri asal-usul. Hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatawabba makbarahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersedia ia menduduki tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari nomor 106 dan Muslim nomor 5. Keempat. Ada hadis, sunnah, khabar, dan asar. Hadis ini semua perkataan Nabi, baik perbuatan, perkataan, tingkah laku, ketetapan Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis itu artinya perkataan dan cerita. Nah, kalau sunnah itu ialah semua kelakuan Nabi. Pokok tuh kayak semuanya mencontohkan gitulah. Baik perbuatan, perkataan, atau apapun itulah. Nah, sana artinya jalan atau tradisi. Kabar artinya berita, baik yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, sahabat, ataupun tabi'in. Kabar sendiri artinya kabar. Asar, riwayat dari sahabat atau tabi'in, bukan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Cara bahasa, asar artinya bekas atau jejak. An lam yashkur qalila lam yashkur katsira. Barang siapa tidak mensyukuri sedikit, maka tidak akan mensyukuri yang banyak. Nah, yang kedua itu ada dalil kerjaan hadis. Nah, dalil kerjaan hadis itu berisi tentang argumen yang menegaskan bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam yang sah. Dalil itu artinya petunjuk, dan hujjah itu artinya bukti, argumentasi. Nah, dalil itu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amrayna ma in tamassaktum bihima lam tadillul abada. Kitaballahi wa sunnata rasulih. Rasulullah SAW bersabda, aku meninggalkan dua hal yang di tengah-tengah kalian yang selama kalian berpegang teguh pada keduanya kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu Alkitab dan Sunnah Rasul.